Selamat siang Ibu dosen, perkenalkan nama saya Nadia Injil Juliana Karamoi dengan NIM 24110030 Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kajian jurnal yang berkaitan dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Faktor kritis keberhasilan ERP oleh Stefania T. Butar-Butar pada tahun 2023. Di sini terdapat dukungan penuh manajemen puncak adalah kunci utama keberhasilan implementasi ERP. Yang kedua ada manajemen perubahan efektif, itu mengelola transisi dan adaptasi pengguna. Yang ketiga ada penyelarasan proses dengan sistem ERP. Yang keempat ada pelatihan dan edukasi pengguna itu untuk meningkatkan kapasitas dan adopsi sistem. Mengatasi kegagalan implementasi ERP oleh Muhammad Idilbi pada tahun 2022. Terdapat integrasi proses bisnis, prioritasi SF, kesiapan organisasi. Integrasi proses bisnis itu kurangnya integrasi antara proses bisnis dan fitur sistem ERP yang sering menyebabkan kegagalan. Prioritas CSF itu penting untuk menyusun daftar prioritas faktor keberhasilan berdasarkan studi terdahulu. Kesiapan organisasi harus melakukan penilaian kesiapan proses bisnis sebelum implementasi ERP. Transformasi digital di perguruan tinggi dengan ERP oleh K. Ramdhani dan Fitri Antriani pada tahun 2024. Tujuan penelitiannya itu menganalisis strategi implementasi ERP sebagai bagian dari transformasi digital di perguruan tinggi. Hasil utama itu ada 3 poin. Yang pertama, ERP meningkatkan efisiensi layanan akademik dan administrasi. Yang kedua ada perlunya peningkatan literasi digital dan pelatihan SDM. Yang ketiga, pentingnya tata kelola sistem efektif. Analisis kebutuhan pengguna dalam implementasi ERP oleh Nadia Salsabila dan R. Putra pada tahun 2023. Di sini terdapat integrasi data, itu pengguna menginginkan integrasi data kurikulum, akademik, dan keuangan. Dashboard pelaporan, itu kebutuhan akan pelapor otomatis. Yang ketiga ada keamanan akses, itu sistem keamanan akses berbasis peran pengguna. Yang keempat ada antarmuka responsif, itu antarmuka yang sederhana dan responsif. Dampak implementasi ERP pada kinerja operasional oleh Arif Setio Marsudi pada tahun 2021. Pengaruh positif ERP. ERP berpengaruh positif terhadap kinerja operasional, kapabilitas IT sebagai mediator. Kapabilitas teknologi informasi menjadi mediator utama. Manajemen inventory. Peningkatan manajemen inventory berdampak signifikan pada efisiensi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan struktur equative modeling SEM dengan 152 responden dari berbagai perusahaan.
adopsi sistem ERP, dan kinerja bisnis. Oleh Ahmed Al-Sabri dan Basam Abu Sanab pada tahun 2022. Peningkatan produktivitas. ERP meningkatkan produktivitas operasional dan kualitas informasi pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh kualitas integrasi data dan pelatihan pengguna. Yang ketiga ada faktor organisasi, lebih berdampak dibanding faktor teknologi. Evaluasi keberhasilan implementasi ERP menggunakan model Delon dan Michelin oleh Sri Makti dan Dina Oktaviani pada tahun 2024. Di sini ada kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna. Kualitas sistem berpengaruh besar terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan, dukungan layanan IT yang baik meningkatkan keberhasilan. Kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih atau net benefits. Penelitian ini menggunakan model evaluasi yang kuat dan teruji dengan data empiris di Indonesia. Dampak pasca implementasi ERP pada integrasi rantai pasokan. ERP meningkatkan koordinasi pada divisi dan efisiensi rantai pasokan. Ketersediaan data real-time membantu pengambilan keputusan. Integrasi API dan tata kelola struktur menjadi kunci keberhasilan. Tantangan dan peluang ERP di institusi pendidikan tinggi oleh P. Abdayan dan T. Al-Duilaimi pada tahun 2023. Resistensi pengguna. Tantangan utama dalam implementasi. Yang kedua, kurangnya pelatihan, menghambat adopsi dan efektivasi sistem. Yang ketiga ada dukungan manajemen, kurangnya dukungan manajemen puncak. Yang keempat ada transparansi data. ERP meningkatkan transparansi data dan efisiensi administratif. Perguruan tinggi harus menyediakan strategi pelatihan dan komunikasi internal untuk mengatasi perlawanan pengguna. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.